Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan yang mulia ini, di malam ke-27 dari bulan Ramadan di tahun ini, saya ingin sedikit membahas tentang Lailatul Qadar. Tentunya ketika kita membahas Lailatul Qadar, maka fokus pembahasan kita akan merujuk kepada sebuah surah dalam Al-Quran. Dan surah itu adalah surah Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat ini dan beberapa ayat selanjutnya memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada kita berkenaan dengan Al-Quran dan kehidupan kita secara umum. Yang pertama, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, dan kata inna anzalnahu menunjukkan bahwa Allah ingin menampilkan diri sebagai pelaku dalam segala kemuliaan yang terjadi di malam itu. Sehingga kita perlu memahami secara khusus dan fokus kepada kemuliaan Allah, keberkahan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita semua. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran, Inna anzalnahu. Kemudian pada ayat ini Allah tidak langsung menyebutkan Inna anzalnal Quran. Ini disebut dalam kaidah bahasa Arab dhamirus sya'n. Yang dalam artinya bahwa bertujuan untuk menarik perhatian. Ibaratnya kalau kita berbicara tentang pertandingan sepak bola, PSM misalnya, lalu di antara orang-orang Makassar ini saling menyapa, "Hei, kamu nonton nggak tadi permainannya itu?" Tidak menyebutkan bahwa permainannya siapa, tapi dia ingin agar ada perhatian. Kamu nonton nggak game tadi itu, permainan tadi itu? Tentu yang dimaksud di situ adalah permainan SM melawan misalnya Persija dan lain sebagainya. Tapi karena permainan ini sudah begitu populer dan menarik perhatian banyak orang, maka tentu tidak perlu lagi disebutkan, kamu nonton nggak permainan PSM tadi? Tapi cukup dengan kamu nonton nggak permainan tadi itu. Ini pertama untuk menarik perhatian. Yang kedua menunjukkan bahwa hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum. Dan orang ingin tahu mengenai itu. Maka ketika kita berhubungan dengan Al-Quran, maka tentu sudah menjadi pengetahuan umum. Inna anzalnahu, manusia harus memberikan perhatian. Dan tentu manusia sudah faham betul siapa apa yang diturunkan itu. Fi lailatul qadr, diturunkan di malam Al-Qadr. Lalu apa Al-Qadr itu? Para ulama kita banyak memberikan penafsiran-penafsiran. Tapi yang pertama ingin saya sampaikan itu adalah kalimah ma'rifah. Bukan fi lailatul qadrin, tapi fi lailatul qadr dengan alif lam. Yang menunjukkan bahwa malam itu spesifik. Bahwa malam itu tidak ada pada malam-malam yang lain. Hanya malam itu saja. Tunggal sifatnya. Dan itu sudah dikenal. Dan oleh karenanya sesuatu yang pasti. Yang kedua,
Makna daripada qadar ini kalau kita melihat beberapa tulisan dan penafsiran para ahli, minimal ada 8 makna. Tapi saya hanya ingin menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, al-qadar bermakna sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, kira-kira begitu. Qadarullah artinya kekuatan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa. Maka ada semacam sense of greatness, rasa kebesaran yang terlibat di situ, kedahsyatan yang terlibat di situ, kemuliaan yang luar biasa. Karena memang Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa. Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau beribadah 1 atau 2 rakaat saja. Lalu seolah-olah beribadah selama 83 tahun lebih. Bahkan lebih baik lagi. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Tapi saya kira kedahsyatan Lailatul Qadar tidak saja terletak kepada janji-janji pahala yang Allah siapkan untuk kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah Lailatul Qadar menjadi dahsyat karena kedahsyatan yang diturunkan pada malam itu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini maha dahsyat, sangat luar biasa. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja Al-Quran ini diturunkan di atas sebuah pegunungan, maka Anda akan lihat gunung itu goncang. Goncang karena takut kepada Allah. Min khasyatillah. Maka kemahahebatan Al-Quran ini yang kemudian menjadikan malam itu terbawa menjadi hebat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua daripada Al-Qadar, artinya terjadi semacam penyempitan. Bahwa dunia ini tiba-tiba menjadi sempit. Seolah-olah nggak ada space, nggak ada ruang lagi. Kenapa sampai terjadi begitu? Ibaratnya traffic, terjadi sebuah lalu lintas yang jam di tengah jalan dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena tatanazzalu alaihimul malaikah. Pada malam itu malaikat tatanazzal, bukan tanzilu, tapi tatanazzal, bergelombang turun. Bayangkan betapa banyaknya malaikat yang turun ke atas bumi yang sedikit ini. Langit itu luar biasa. Surga itu luar biasa luasnya. Dan Allah menciptakan malaikat ini luar biasa banyaknya. Coba perhatikan, setiap gunung punya malaikat, setiap bintang punya malaikat, setiap manusia minimal ada 2 malaikat, sebelah kanan, sebelah kiri. Maka luar biasa banyak. Mereka semua turun, beransur-ansur, bergerombol, sampai bumi ini menjadi begitu sempit. Allahu yabstur rizqa wa yaqdir. Dan Allah yang melapangkan dada, menyempitkan. Maka salah satu makna daripada kata qadar adalah penyempitan akibat banyaknya malaikat yang turun ke atas bumi ini. Pertanyaan mungkin, kenapa kok malaikat turun pada malam itu? Jawabannya adalah karena ingin bersama-sama berdoa, beribadah dengan kita, umat beriman. Bayangkan penghormatan malaikat yang luar biasa. Malaikat itu beribadah setiap saat, kapan saja. Tidak pernah melakukan dosa-dosa. Tapi karena kemahamuliaan malam tersebut, maka malaikat ingin turun untuk bersama-sama dengan kita dalam peribadatan. Dan setiap ada yang melakukan peribadatan, malaikat datang mengaminkan dan memberikan keberkahan. Atau mendoakan untuk keberkahan. Ketika seorang meminta kesehatan, malaikat datang amin. Ketika seorang meminta rezeki, malaikat datang amin. Ketika seorang meminta naik pangkat, malaikat datang dengan mengucapkan amin. Dan kalau malaikat mengucapkan amin, apakah mungkin doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu malaikat kemudian turun, bergerombol, beransur-ansur sampai dunia ini menjadi sempit. Maka salah satu makna daripada qadar sekali lagi adalah penyempitan, bahwa dunia menjadi sempit. Yang ketiga, dan ini perlu kita ingat, dan ini sangat penting sekali, adalah bahwa al-qadar juga berarti keputusan. Salah satu rukun iman kita adalah al-imanu bil qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita beriman akan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maknanya malam itu diputuskan? Bukankah semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Ternyata disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di malam Lailatul Qadar itulah Allah menentukan semua urusan di tahun yang akan datang. Min kulli amr. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan semua urusan.
Untuk kapan? Untuk 1 tahun ke depan. Ibaratnya bagaimana? Kalau dalam sebuah organisasi, tentu bos daripada organisasi itu, kepala organisasi itu akan memberikan instruksi agenda tahunan kepada para bawahan, kepada para staf. Tentu kita tidak ingin membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pemimpin kantor atau apapun. Tapi demikianlah keindahan manajemen alam semesta ini. Allah menyampaikan informasi peristiwa yang akan terjadi di tahun depan kepada semua malaikat, termasuk rezeki kita, jodoh bagi yang belum menikah, ajal yang belum meninggal, bagaimana kesehatan dan sakit, bagaimana keadaan, semua urusan yang akan terjadi di tahun yang akan datang disampaikan kepada para malaikat pada malam itu. Maka malaikat sudah mengantongi perintah dan instruksi tersebut. Termasuk seperti yang saya katakan tadi, malakul maut mengantongi nama-nama yang akan meninggal di tahun yang akan datang. Maka sekali lagi, salah satu makna terpenting daripada Al-Qadar adalah keputusan. Ini yang disebut dengan divine decree atau keputusan mulia, keputusan suci dari Allah yang disebut dengan takdir dalam bahasa kita. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kata-kata wa ma adraka dalam Al-Quran biasa dipakai dalam dua bentuk. Ada yang dalam bentuk mudhari, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba misalnya. Dan itu adanya semua penekanan. Allah menekankan bahwa kiamat sudah dekat dan memakai kata mudhari atau fi'lun, sebuah kata yang menggambarkan sekarang atau masa akan datang. Tapi tidak jarang pula Allah kemudian memakai kata fi'lun madhi atau past tense, kata kerja masa lalu. Wa ma adraka, ini kata kerja masa lalu. Kalau kata kerja masa lalu dipakai dalam arti pertanyaan seperti ini, maka pasti akan Allah memberikan jawaban sendiri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan kemudian Allah kemudian memberikan jawabannya. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Agar kita pay attention, agar kita memberikan perhatian penuh, karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang maha penting. Maka apa yang Allah sampaikan setelah pertanyaan ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu ya sekitar 83,3 tahun. Jadi 83 tahun 3 bulan. Itulah 1000 bulan. Tapi justru ayat ini mengatakan bukan sekedar 83 tahun 3 bulan. Tapi lebih baik lagi. Maka boleh jadi imbangannya 100 tahun, 1000 tahun, kita tidak tahu. Nah, pertanyaannya kenapa ke umat ini? Dan ini memang dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada kaum mana saja, umat mana saja. Ini secara khusus diberikan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena suatu ketika para sahabat agak gelisah, resah. Mereka berpikir ke umat-umat di masa lalu itu umurnya panjang-panjang. Dan mereka kuat-kuat beribadah. Umur Nabi Musa itu panjang-panjang dan badan mereka kuat-kuat beribadah. Umur Nabi Nuh berdakwahnya saja 950 tahun. Bagaimana kehidupannya? Dan mereka juga beribadah. Maka sahabat ketika itu agak resah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita berkompetisi? Kita bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu. Sementara engkau mengatakan bahwa umur umatku itu antara 60-65 tahun. Ya, mungkin 70 tahun. Dan tidak banyak orang yang kemudian sampai kepada 70 tahun. Maka mereka resah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, enggak mungkin kita menjadi umat yang terbaik. Enggak mungkin kita dulu masuk surga kalau umur kita hanya sedikit. Maka Rasulullah SAW kemudian menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan turunlah jawaban ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Qadar diberikan secara khusus kepada umat ini dan merupakan malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Maka kalau kita beribadah di malam itu, ibadah kita akan jauh lebih daripada mereka yang hidup lebih dari 100 tahun. Karena kita mungkin umurnya 40 tahun, ditambah 83 tahun, berarti 1000
23 tahun lebih. 123 tahun lebih. Oleh karena itulah, maka para sahabat kemudian lega. Tapi saya kira salah satu makna yang terpenting daripada khairum min alfi syahr ini bukan sekedar nilai ibadah, bukan sekedar pahala yang kita hitung-hitung. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah bahwa kalau saya menerjemahkan, kehidupan seorang manusia bersama Al-Quran dalam satu malam itu akan jauh lebih berharga dan lebih baik daripada hidup tanpa dengan petunjuk Al-Quran. Kehidupan manusia tanpa Al-Quran adalah kehidupan yang hampa sepanjang apapun. Kehidupan manusia tanpa Al-Quran adalah kehidupan yang miskin sekaya apapun. Kehidupan manusia adalah rendah dan hina dimuliakan apapun oleh manusia. Maka sekali lagi, kehidupan tidak bermakna, tidak mulia, tidak terhormat, tidak maju, tidak kaya, kecuali dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran inilah yang kemudian memberikan nilai dalam kehidupan kita. Maka saya menyikapi bahwa makna daripada khairum min alfi syahr adalah bagaimana kita memaknai sebagai kehidupan yang betul-betul terikat dengan Al-Quran. Makanya inna anzalnahu, Al-Quran turunkan pada malam itu. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tatanazzalul malaikah. Malaikat turun beransur-ansur bergerombol sampai bumi ini menjadi sempit seperti yang kita katakan tadi. Tatanazzalul malaikah. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Kenapa dengan izin Tuhan? Kenapa dengan izin Allah? Kenapa perlu ada izin? Karena setiap malaikat itu punya tugas masing-masing. Tapi demi karena malam Lailatul Qadar itu, mereka kemudian minta izin kepada Allah untuk pada malam yang khusus dan unik ini, yang istimewa ini, malaikat minta izin untuk keluar dari pekerjaan dan tugas sementara untuk bergabung ke atas bumi ini bersama-sama dengan umat manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biidzni rabbihim. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat turun semua bergerombol. Tapi kenapa Allah menambah dengan spesial waruh? Karena Jibril alaihi salatu wassalam adalah malaikat yang memiliki otoritas yang sangat luar biasa. Jibril memiliki tugas yang sangat mulia. Jibril sudah ketemu dengan para nabi dari yang pertama hingga yang terakhir, membawa turun wahyu, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, amanah yang luar biasa. Karena itu adalah merupakan petunjuk bagi manusia. Bayangkan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan Jibril, maka sudah pasti hancur luluh daripada kehidupan manusia karena tidak ada petunjuk. Maka Jibril begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengatakan bahwa siapa yang memusuhi Jibril, maka dia adalah lawanku, musuhku. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu apa yang terjadi pada malam itu? Malaikat turun min kulli amr dengan segala urusan yang akan ditentukan di tahun depan. Dan kemudian Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kedamaian. Malam itu penuh dengan ketentraman. Malam itu penuh dengan perasaan batin yang tentram, damai, lapang, tenang. Kenapa? Karena Al-Quran yang turun itu datang dari dia yang As-Salam. Nama Allah salah satunya adalah As-Salam. Yang maha damai, yang maha tenang. Menurunkan Al-Quran yang akan membawa ajaran perdamaian. Dan menjadikan kehidupan manusia damai. Tapi lebih dari itu. Manusia dengan mengikuti pada tuntunan Al-Quran akan menjadi inisiator perdamaian dunia. Oleh sebab itu semakin kita yakin dengan Al-Quran dan semakin kita komitmen dengan Al-Quran, semakin kita bangkit untuk menampilkan perdamaian dan menjadikan dunia ini lebih aman untuk semuanya. Sampai kita meninggal dunia, keamanan menjadi bagian dari karakteristik dan ciri khas kita. Karena itulah yang kemudian akan masukkan kita ke dalam Darussalam, rumah perdamaian surga nanti. Salamun hiya hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajar. Dalam artian bahwa waktunya begitu sempit, tapi begitu berberkah, begitu mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua menemukan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua mulia dengan kemuliaan Al-Quran
yang turunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.